kebahagiaan yang hakiki yang sebenarnya, dan ada juga kebahagiaan yang fungsinya sebagai perantara untuk mengantarkan kepada kebahagiaan hakiki itu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas rahmat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di onsek ke-8. Tak lupa salawat serta salam kami tujukan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena perjuangan beliau sehingga kita dapat berkumpul lagi di majelis ini. Baik, saya lanjut ya. Sebelum saya lanjut, saya ingin yang terhormat Pak Didi dan yang terhormat Ustadz Arikun dan yang saya hormati teman-teman Baku Jaga dan para peserta semua, terima kasih karena terus antusias untuk ikut dengan kegiatan kita. Mungkin seperti itu. Saya lanjut, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para donatur, terutama Keripik Jayapura. Ini salah satu produk yang sudah masuk di beberapa supermarket di Jayapura. Kalau teman-teman mau, bisa masuk ke Saga atau beberapa supermarket yang lain, Keripik Jayapura. Dan yang kedua, saya ingin menyampaikan, maksudnya khususnya Baku Jaga, menyampaikan rasa terima kasih kepada Bakso Vales, karena selama kita berjalan ini, ownernya selalu antusias dengan kami, memberikan sedikit sebagian rezekinya. Semoga Allah lancarkan terus ya. Dan ownernya ada di tengah-tengah kita yang pakai jaket jeans biru. Baik, terima kasih. Dan yang ketiga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Surya Jaya Group, salah satu perusahaan kargo yang mengirim seluruh barang di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman yang mau kirim barang apapun, boleh, bisa langsung saja cek IG-nya, mungkin bisa ditemukan. Mungkin begitu ya. Baik, saya lanjut. Kegiatan ini dengan kita masuk ke narasi bahagia. Nah, ya baik, terima kasih. Tanpa membuang-buang waktu lagi, saya langsung saja ke pemateri pertama, Ustadz Arikul. Tapi sebelum itu saya akan menyampaikan biografinya. Beliau ini namanya Ustadz Arikul Jetson LC Marsa. Beliau ini salah satu lulusan S1 dan S2 di Al-Azhar, Mesir. Mungkin seperti itu. Ustadz, bisa? Boleh? Ya, baik. Tanpa membuang-buang waktu lagi, waktu dan tempat kami persilakan. Tes. Izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru masih pagi ini. Suaranya lantang semua. Terima kasih para hadirin, teman-teman semua yang kami hormati, Ustadz Didik, kemudian teman-teman di Baku Jaga, kemudian para hadirin hadirat, sahabat Baku Jaga sekalian yang berbahagia. Pas sekali ya, sekarang judulnya itu bahagia semua gitu. Baik, teman-teman semua, izinkan kami yang
ya apa ya, di ditodong untuk maju ke depan ya. Untuk berbagi gitu, walaupun sebenarnya tidak ada yang bisa dibagi gitu, tetapi ya kita coba sedikit-sedikit ya. Masalahnya ini karena ditodong jadi susah ya. Baik, kita kasih mukadimah dulu ya biar agak panjang dikit. Puji syukur, mari kita sama-sama kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak sehingga kita bisa bertemu di majelis sharing ilmu ini, dan kita juga tentunya bisa bersilaturahim antar sesama kita teman-teman semua. Kemudian salat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat hingga seluruh umatnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, di sini kami mencoba untuk mengupas walaupun ini hanya mungkin kulit-kulitnya saja tentang bagaimana sih Al-Quran itu menggambarkan kebahagiaan. Kita insya Allah di sini semuanya tentu muslim semua ya, atau ada yang non? Ada muslimah, muslimah ada. Sip. Jadi berarti kalau semuanya homogen ya, Islam semua muslim, berarti kita yang pertama harus kita tekankan untuk menetapkan standar kebahagiaan itu memang berdasarkan apa yang digariskan oleh Al-Quran. Nah, karena itu kan sudah menjadi pedoman ya, undang-undang atau itu arah haluan hidup kita. Maka apa yang dikatakan Al-Quran tentang kebahagiaan itulah yang mesti kita terima dan kita imani. Adapun setelah itu nanti kebahagiaan lainnya itu bersifat sekunder nantinya. Maka nanti akan kita lihat ada itu kebahagiaan yang hakiki yang sebenarnya, dan ada juga kebahagiaan yang fungsinya sebagai perantara untuk mengantarkan kepada kebahagiaan hakiki itu tersebut. Langsung, oke. Nah ini gambarnya nggak usah dilihat ya. Ini topik kita yang untuk pembahasan kami seputar tentang makna kebahagiaan, kemudian ayat-ayat Al-Qur'annya, kemudian gambaran di dalam Al-Quran bagaimana sih bentuknya orang-orang bahagia itu, apa ciri-cirinya gitu. Namun sebelum itu ini ada prolog sedikit ya. Apakah saya bahagia? Bahagia sebagaimana yang kita katakan tadi, bahagia yang hakiki yang harus kita gapai, bukan kebahagiaan duniawi ini. Memang itu juga kita butuhkan, tetapi itu mesti berlandaskan kepada keimanan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah dan sebagainya yang menjadi landasan hidup kita. Nah, di sini kami tulis di sini kebahagiaan itu ada dua, ada hakiki dan ada yang semu, layaknya fata morgana. Fata morgana ini kan kayak orang yang lihat kejauhan gitu. Misalnya ada mata air, dia lihat mata air, tapi setelah ia mendekat ternyata mata air itu tidak ada. Nah, itu yang fata morgana, semu, palsu, hanya bersifat sementara. Tetapi yang mesti kita gapai itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Banyak itu ayat-ayat yang menceritakan kan, di dalam ada itu di dalam surat Ad-Duha, walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih
utama daripada ula. Ula itu kehidupan dunia. Nah, itu yang mesti kita garis bawahi. Bagaimana kita menggapai kebahagiaan di dunia ini dan semuanya itu menghantarkan kepada kebahagiaan akhirat. Kemudian ini mungkin permasalahan kita kebanyakan ya, apalagi anak-anak muda dengan kemajuan zaman yang teknologi yang canggih gitu. Kemudian banyak sekali lah perubahan-perubahan bahkan di dalam perilaku kita masing-masing. Itu membuat manusia menjadi gundah gulana, menjadi gelisah. Padahal harusnya banyak sekali perantara yang membuat kita bahagia, tetapi mengapa kita sering bersedih? Bahkan kita lihat itu mungkin ada statistiknya gitu atau ada datanya gitu. Nisbah atau angka bunuh diri misalnya justru lebih banyak di zaman-zaman belakangan, zaman-zaman terakhir gitu. Permasalahan konflik banyak sekali terjadi di akhir-akhir ini. Kemudian dekadensi moral dan sebagainya itu merupakan kemunduran di dalam kebahagiaan itu. Maka oleh karena itu mesti kita arahkan kepada hal yang lebih baik. Lanjut ke makna kebahagiaan itu. Sebenarnya ya, teman-teman semua, dilihat di berbagai literatur, sebenarnya sulit sekali untuk mendefinisikan, untuk menentukan kebahagiaan itu seperti apa. Apa itu definisinya, apa maknanya, apa artinya gitu. Karena kebahagiaan itu lebih kepada perasaan kita masing-masing. Dan perasaan itu berbeda satu sama lainnya. Dan itu bersifat subjektif. Tetapi memang para ahli sepakat bahwa mengenal kebahagiaan itu dilihat dari kepuasan umumnya terhadap situasi tersebut. Lanjut, ini ada di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kebahagiaan itu adalah kesenangan dan ketentraman hidup, lahir dan batin, berarti duniawi, kalau di kita duniawi dan ukhrawi, gitu, dunia dan akhirat. Kemudian ini ada di dalam surah Hud ayat 105, bahwasanya kebahagiaan itu lawan dari kesengsaraan. Ya udah jelas ya, di dalam di dalam pembagian logika ada kebahagiaan dan pasangannya ada kesengsaraan. Atau ada pertengahannya nggak? Menurut teman-teman ada nggak? Kalau lawan dari kebahagiaan adalah lawannya adalah kesengsaraan. Nah, pasti itu antara dua itu aja. Nggak ada yang separuh bahagia, separuh sengsara gitu ya. Pembagian logikanya sudah menuntut hal demikian. Maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang berbahagia. Ini ayat ini bercerita tentang bagaimana orang-orang itu nanti manusia itu di akhirat kelak. Ada yang bahagia, ada yang sengsara. Terus ini lanjutnya kita skip aja Imam Al-Ghazali. Kita skip. Oke, lanjut ke ayat-ayat yang menegaskan tentang kebahagiaan. Memang itu kebahagiaan itu ada wujudnya. Dan itu sudah bisa dirasakan sejak manusia itu berada di dunia gitu. Sini dikatakan di dalam surah Yunus ayat 62 sampai 64 ya. Para wali Allah itu wali, bukan walid. Hati-hati. Wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Berarti apa? Bahagia kan? Tidak takut dan tidak sedih, berarti bahagia. Para wali itu orangnya bahagia semua. Nah, siapa itu para wali? Dijelaskan ayat berikutnya, itu orang yang beriman.
Nah, orang beriman, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul dan kitabnya, semua rukun imannya itu dah. Dan senantiasa bertakwa. Definisi takwa yang biasa kita ketahui sama-sama, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu semua mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Terus apa balasannya, rewardnya? Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka semua itu akan mendapatkan kebahagiaan, berita atau balasannya mulai dari kehidupan dunia dan akhirat. Dan ini ayat di surah Thaha ayat 124. Bahwasanya kebalikannya, siapa orang yang sengsara itu, dikatakan di sini man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari mengingatku, kata Allah. Jadi ketika kita putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu juga mengantarkan kita kepada ketidakbahagiaan, kesengsaraan. Lanjut. Nah, ini ya ayat yang tadi, surah Hud ayat 105 sampai 108. Bahwasanya di antara mereka, di antara manusia itu ada yang bahagia dan ada yang sengsara. Orang yang sengsara itu mereka masuk ke dalam neraka. Nah, arahnya ke sana. Mudah-mudahan kita semua nggak ada yang masuk neraka ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian dan sebaliknya, orang yang bahagia arahnya kemana? Arahnya ke surga. Itulah kebahagiaan yang abadi. Nah, gitu. Udah, ini pembahasan kedua sudah. Berarti masuk ke pembahasan yang ketiga. Di dalam Al-Quran itu juga ada ayat-ayat yang bercerita tentang bagaimana bentuk orang yang bahagia itu. Apa sih tanda-tandanya? Tadi kan mengatakan tentang bahagia itu ada, dan lawannya itu kesengsaraan itu juga ada. Tinggal kita mau milih jalan yang mana, jalan bahagia atau jalan sengsara. Kemudian ini bentuk potret atau gambarannya gitu. Yang pertama, orang bahagia itu bisa kita lihat dari kesukaannya terhadap warna. Di dunia kan juga seperti itu. Contohnya warna putih. Warna putih berarti warna yang cerah, warna yang bersih, suci. Artinya itu menunjukkan bahwasanya dia bahagia. Nantinya ketika dia misalnya bernuansa gelap, hitam misalnya, nah itu menunjukkan bahwa isi hatinya juga lagi berduka, lagi bersedih. Nah, kan sama itu. Ketika kita di dunia seperti itu, nanti juga di akhirat kita juga demikian. Sini dikatakan di surah Al-Imran ayat 107 bahwasanya wa ammal ladzina bayaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Siapa orang-orang yang berwajah putih berseri, maka itu mereka mendapatkan rahmat Allah. Nah, kemudian ada lagi di sini. Kepada mereka diedarkan gelas yang berisi minuman dari mata air surga. Mata air tersebut warnanya apa? Putih bersih. Nah, gitu. Inilah bentuk kehidupan kita nantinya di surga. Nah, gitu. Amin ya rabbal alamin. Sudah terbayang surganya. Masya Allah, sangat bahagia. Auranya bagus. Kemudian ada warna lain, misalnya seperti kita juga senang di dunia ini melihat sesuatu yang hijau. Nanti di akhirat juga seperti itu, dihamparkan warna-warna hijau gitu yang menyenangkan mata. Sini ayatnya, alam tara annallaha anzala minas samai ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi itu menghijau subur. Nah, gitu. Kita jadi manusia jadi enak memandangnya.
Nah, kalau bumi itu tandus, nggak enak dilihat kan. Nah, gitu. Demikian juga nanti di akhirat. Kemudian ini juga orang bahagia itu di antara suka memakai perhiasan. Nah, gitu. Suka memakai perhiasan dan logam mulia. Kalau yang bapak-bapak suka pakai batu akik gitu. Seperti itu. Nah, nanti di surga kita juga akan diperagakan dengan hal yang demikian juga. Nah, apa yang kita senangi dunia, demikian juga nanti di akhirat. Bahkan lebih. Nah, itu. Sini dikatakan orang-orang yang masuk surga itu adalah balasannya adalah yaitu mereka mendapatkan masuk ke dalam surga Aden. Di dalamnya mereka dihiasi gelang-gelang dari emas dan mutiara. Nah, ya, kalau ibu-ibu perempuan pasti suka pakai perhiasan. Nah, itu menunjukkan bahwasanya dia bahagia. Demikian juga yang laki-laki gitu. Baik, singkat tapi mungkin agak panjang ya. Mohon maaf sebelumnya. Masuk ke penutup. Nah, gitu. Jadi bisa kita kasih konklusi bahwasanya kebahagiaan itu sulit didefinisikan, tetapi ia lebih kepada pengalaman seseorang dalam menjalani kehidupannya. Menurut Islam, kebahagiaan hakiki itu ada di kehidupan akhirat. Itu akhirnya finishnya itu adalah ketika seorang masuk ke dalam surga. Maka semakin dekat dengan Allah, ya semakin bahagia. Semakin jauh dari Allah, sebaliknya ya, semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari kebahagiaan. Di dunia banyak sekali sebab seorang menjadi bahagia, karena keluarga, orang tua, anak. Nah, itu tentang orang-orangnya. Atau bisa berupa harta yang banyak dia menjadi senang. Kemudian jabatan yang tinggi ia menjadi senang. Atau apalagi teman yang banyak ia menjadi senang. Kemudian dia berhasil, achievementnya tinggi gitu kan, dan lain-lain. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita bahagia di dunia ini. Tetapi itu semua alangkah baiknya didasari dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilandasi keimanan, dilandasi dengan ketakwaan gitu. Baik, sekiranya ini saja pemancingnya dari kami. Selebihnya kepada Ustadz Didik ya. Nanti silakan panjang lebar lebih lama dari ini Ustadz ya. Sebenarnya kita juga mau menimba ilmu dari Ustadz juga gitu. Baik, demikian aja teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan ke beliau aja ya, jangan ke saya nanti. Siap, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.